Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fiona Diratno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program spesial kita sore hari ini, program Bincang Kampus edisi 18 Agustus 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi-informasi aktual, inspiratif, dan juga bisa menjadi edukasi bagi Tribuners dimanapun Anda berada. Dan kali ini sangat berbeda, seperti biasanya Vio ada di studio, tapi kali ini merasa nyaman ya, karena Vio berada di Universitas Ciputra Makassar. Dan Vio bisa rasakan sendiri berdasarkan pengalaman Vio langsung terjun ke sini. Sangat cozy banget sih tempatnya. Kalau berbicara tentang arsitek atau juga mungkin desainnya, ya narasumbernya Vio ini kali ini yang sangat spesial bisa membahas terkait desain-desain yang ada di ruangan ini. Ya. Jadi di UC sendiri sebenarnya kita cukup padat ya akhir-akhir ini, apalagi sepekan lagi kita akan menyambut dari UC. Nah, terus kalau untuk 17-an kemarin kita cukup banyak games juga, lomba. Seru-seru sih, seru-seruan ya. Have fun. Sebenarnya lebih ke ajang silaturahmi aja sih ya antar tiap departemen, karena ya bisa dikatakan satu semester kemarin kita cukup disibukkan ya dengan hektik-hektiknya perkuliahan. Dan ya seperti yang Mbak Vio lihat sendiri ya. Jadi di UC itu prodi itu posisinya tiap lantai. Jadi otomatis kan kita hanya ketemu ya lintas prodi aja. Kita nggak mungkin agak jarang ketemu dengan prodi-prodi yang lain yang ada di sini. Nah, terus kemarin ya ada event yang kemerdekaan yang untuk menjalin silaturahmi lagi ya, supaya kita lebih akrab lagi, lebih bonding lagi untuk bagaimana kiranya bisa membangun ya chemistry satu sama lain untuk UC ke depannya. Ya biasanya mungkin bertemunya di tangga atau lift ya. Iya betul. Iya betul. Lintas ilmu istilahnya. Kalau bukan di lobi di bawah. Seperti yang kita sampaikan nanti di tema kita hari ini, bagaimana peran desainer dalam kolaborasi lintas disiplin ilmu. Tentunya kalau di kafe mungkin istilahnya saat ini sangat digandrungi begitu oleh banyak pihak. Tapi benarkah demikian? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita berdua. Tapi sebelum itu, kalau tadi Mas William mungkin ada agenda begitu menyemarakan kemerdekaan kemarin. Kalau Mas Andri gimana? Sama, saya juga 17-an. Jadi untuk meningkatkan kerjasama tim, pasti ya 17 Agustus jadi tempat yang emang cocok ya. Tapi bukan cuma 17 Agustus, berarti bukan untuk satu instansi atau apapun itu. Tapi 17 Agustus itu kalau kita lihat di Indonesia udah jadi culture ya. Kalau di culture tiap daerah pasti merayakan itu, dan banyak semangat kebersamaannya, bukan cuma beberapa tapi juga ya. Jadi beberapa instansi juga pendaftarnya hampir ribuan untuk DKP. DKP bisnis digital manajemen itu menjadi paling top biasanya ya. Iya, betul. Top banget itu DKP. Jadi sekarang udah aware, berbeda pas zaman saya dulu gitu, mau masuk seni dan DKP itu mau jadi apa? Betul. Ya kan? Iya, betul. Saya mengalami banget itu. Mau jadi apa? Pertanyaan besar kan dari orang tua. Mau jadi apa? Bukan sama mertua ya? Betul. Mertua juga sama. Bukan sama orang tua aja, sama mertua juga sama pasti. Oh, mau jadi apa lulusan ini? Kerjanya apa? Gitu. Jadi tukang cetak. Iya. Biasanya begitu kan? Jadi tukang gambar. Mau jadi apa? Gitu. Dulu itu menjadi pertanyaan zaman dulu. Tapi sekarang kayaknya dengan udah beda generasi, anggaplah 1 dekade 2 dekade udah mulai jadi orang kok masuk DKP seni juga gitu. DKP seni kriya sama. Di situ kita bisa melihat bahwa sudah mulai mulai dilirik nih sama anak muda. Apalagi kan kalau kita melihat Mas ya, DKV zaman sekarang pasti bisa dibilang hampir semua lini dalam kehidupan ini pasti membutuhkan DKV. Outputnya mereka pasti membutuhkan. Dan dosen saya juga pernah mengatakan bahwa produk DKV itu bisa kita rasakan ya, mulai dari kita tidur hingga terbangun kembali. Kenapa? Karena dalam keseharian kita itu menggunakan produk
produk DKV. Seperti itu. Ya contoh paling simpel kayak media sosial aja kan. Iya, media Sekarang udah sosial. banyak. Betul. Harus bagus nih. Iya, harus estetik nih dari segi Like harus visualnya. banyak nih. Nah, jadi untuk menarik atensi, ya pasti membutuhkan treatment yang khusus, treatment yang berbeda ya. Sebelum masuk juga ditanya dulu sama orang tua tadi. Pasti orang tua tuh nanya, mau apa sih kuliah ke seni rupa atau ke DKV gitu ya, misalkan visual. Udah ke jurusan lain aja, ini bagus nih ada juara matematika apapun itu. Tapi saya sendiri, saya yakin dengan, oh ini hobi saya gambar. Jadi udah saya pengennya masuk ke seni rupa. Gitu. Meskipun di seni rupanya saya ngambil fokusnya ke multimedia sama desain ya. Jadi ada kalau di kampus kan sama ya, ada peminatannya kemana gitu. Saya kekeh bahasa Indonesianya apa? Saya keras kepala lah. Kekeh. Bahasa paham kok. Iya, betul. Betul kan? Betul. Nah, gitulah. Jadi ada modal itu, terus ketemu teman-teman, udah kita kuliah yuk, gambar lain-lain. Ternyata ketemu yang cocok dan dulu tuh bikin sebelum Visual sekarang jadi perusahaan PT gitu ya. Kita bikin komunitas dulu yang emang komunitas basisnya itu. Tapi kesini kok ini duitnya lumayan ya. Iya. Oke. Makanya sekarang alhamdulillah udah jadi PT kalau sekarang. Dan gitu. untuk dari komunitas menjadi sebuah perusahaan itu berapa lama? Karena dulu dimulai, saya masuk kuliah 2013, terus 2014 itu terbentuklah Visual ini. Dulu sama Rudi, foundernya yang dituakan, karena yang paling tua ya. Terus sekarang berarti udah mau ke 7-8 tahun ya. Udah lumayan gitu, udah lama. 8 tahun udah lumayan lah. Pandemi juga kita masih survive kok dengan ada pandemi, meskipun kita di event lain kita masih survive. Betul. Ada NFT, ada apapun itu. Pokoknya enaknya jurusan kita bisa sambil cari duit. Gitu. Bisa walaupun nggak nyusahin orang tua. Kan? Ya. Nggak akan nyusahin orang tua kok kalau benar-benar mendalami ilmu ini gitu. Gitu. Itu sih nggak mudah tapi enak. Bisa bayar kuliah sendiri, bisa apapun sendiri itu the best. Dan itu berdasarkan pengalaman Mas Andri? Iya, pengalaman saya sendiri. Menjanjikan gitu. Ternyata ya, menjanjikan yang bisa. Jadi misalnya mungkin saat ini masih berdebat gitu bersama orang tua, anak muda kan, ya ini salah satu bukti. Mungkin yang di sebelahnya juga punya pengalaman yang serupa, gimana? Kak Irian? Oke, kalau saya pribadi sebenarnya kurang lebih hampir mirip-mirip lah ya sama apa yang dirasakan Mas Andri. Dimana di awal cukup ada perdebatan juga sebenarnya sama orang tua kan, karena ya itu tadi orang tua belum paham apa sih itu apa ya, cukup hektik juga karena apalagi ketika customernya cukup banyak ya tentunya kan kita perlu kontrol diri juga dengan baik karena untuk mempersiapkan diri menghadapi klien-klien yang baru. Nah terus dari situ akhirnya saya dapat masukan juga dari guru saya sebelumnya bahwasanya kamu kayaknya cocok kalau misalkan kamu masuk prodi ini. Prospeknya menjanjikan. Kenapa? Karena ya produk DKV bisa dikatakan ya diperlukan. Iya. Orang mau promosi ya butuh. Kalau bahasa akademisnya DKV itu desain komunikasi visual. Jadi kalau ngerunutnya berarti kan desain. Iya. Nah desain itu kalau secara normalnya itu ada 4 pengertian kalau menurut John Hesketh. Jadi yang pertama itu desain itu sebagai ilmu, yang sekarang DKV, desain produk, desain interior, desain fashion misalkan ya. Nah terus juga sebagai rancangan, jadi dirancang dulu nih mau bikin apapun pasti dirancang dulu kan. Terus juga jadi rancangannya juga, pitching deck dan lain-lain itu ada rancangan. Misalkan saya pengen rumah ada gambarnya kan udah ada rancangannya. Terus udah jadinya misalkan kayak interior di sini kan ini ada produknya, ada visualnya. Ini adalah produknya gitu. Ada empat pengertian gitu. Gitu. Tapi kan biasanya masih susah dibedakan Mas. Betul. Kalau orang-orang dulu mungkin ya di kafe tuh gambar-gambar doang. Iya, betul. Betul. Tapi ternyata kan ada insert banyak lainnya. Benar. Ada keterlibatan media. Pokoknya banyak banget komplement lainnya kan. Bahkan menariknya gitu zaman sekarang masih bukan hanya di manapun ya, termasuk di Jawa juga masih sama. Jadi masih banyak yang memahami bahwa DKP itu hal yang satu ilmu sama seni. Lagi itu beda. Jadi ada seni, ada desain, ada kriya,
itu meskipun satu rumpun itu berbeda. Jadi kalau misalkan karya seni itu kebaruan eksistensi. Sempat viral misalnya yang Ghazali Siregar tuh, yang foto selfie mahal harganya sampai ratusan juta. Itu kan eksistensinya. Dia ngepost dari tahun berapa sampai sekarang selfie-nya gitu dari anak kecil. Emang mudah, tapi kan konsepnya dari dulu. Sering tiap hari posting selfie sendiri kan. Itu karya seni itu, kebaruan eksistensi. Kalau desain itu kebaruan nilai. Kebaruan nilai. Nilai. Oh, berarti perbedaannya di situ ya. Kayak nilai. Misalkan kacamata aja di sini atau misalnya jam tangan. Kebaruannya apa sih? Fungsinya dan nilainya untuk kita misalnya. Iya. Ya hal simpelnya kayak jam aja, dulu kan masih mekanik, terus ke analog, terus ke digital. Sekarang digital kan. Itu ada kebaruan tuh ke digital. Kalau kriya itu kebaruan tampilan. Jadi kalau yang rajin-rajin tuh yang wah ini jam tangan kita kasih ukiran ya. Wah rumit ukirannya, itu kriya. Jadi emang berbeda kalau ada yang masuk seni, desain, kriya itu emang ranah yang emang berbeda gitu. Dan harus dipahami juga gitu ya bagi yang mau masuk. Kalau potensinya ternyata wah saya bagus nih, ke desain aja. Itu kan biasa juga mungkin anak-anak atau orang-orang gitulah, jangan bilang anak-anak ya. Orang-orang punya keinginan untuk terjun ke DKV, tapi basicnya itu ya bisa dibilang ada nggak ada. Itu gimana? Apa yang perlu mereka pertajam nih? Kalau dari Kak William mungkin apa kiat-kiatnya nih ya untuk anak-anak muda khususnya yang ingin terjun ke DKV, khususnya mungkin di UC Makassar, mereka perlu memenuhi syarat-syarat apa saja sih begitu? Nah sebenarnya kalau anak-anak muda zaman sekarang ya ingin memulai karir misalkan ya masuk DKV, ya tentunya sebenarnya nggak ribet ya, nggak ribet-ribet amat ya, harusnya seperti itu. Kenapa? Karena skill awal yang mereka perlukan sebenarnya skill craftsmanship ya, bagaimana mereka bisa mengolah rasa, berkreasi menggunakan tools-tools kayak pewarna, pewarna dan sebagainya ya, hingga merangkainya menjadi sebuah bentuk yang memiliki nilai kebaharuan seperti yang dikatakan Mas Andi tadi, karena ya desain memerlukan nilai itu. Kenapa? Karena ketika desain sudah tidak ada nilai kebaharuannya ya dia akan mati. Begitu. Jadi ada yang menarik. Iya. Saya jadi ingat. Jadi ketika kita ingin menjadi anak DKV ya tentunya kita perlu itu dulu. Kita perlu peka dulu terhadap sense-nya yang perlu dilatih di awal. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan apa nih yang ada di kepala kita hingga ada visualnya, hingga berbentuk visual. Jadi kalau misalkan kita ingin gambar, ya otomatis kan pasti ada di kepala kita dulu nih konsepnya. Oh, saya mau buat karakter misalkan. Ada wajahnya seperti ini, bentuk anatomi tubuhnya seperti ini. Nah itu kan masih konsep ya, masih di kepala. Nah bagaimana konsep itu bisa dituangkan dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar. Nah sehingga itu salah satu nilai yang diperlukan ketika ingin menjadi anak DKV, karena sense yang perlu dilatih. Peka terhadap sesuatu. Karena jangan sampai mungkin biasanya istilah yang berseliweran itu ada kata penjiplak, itu yang perlu dihindari kan. Nah ini pentingnya kuliah di sini nih. Iya. Jadi itu pentingnya kuliah di situ. Kenapa? Karena di perkuliahan kita mengajarkan itu. Maksudnya bahkan dalam satu penugasan misalkan ya, misalkan di sini di awal itu pasti mata kuliah yang sifatnya craftsmanship ya, seperti yang saya katakan. Nah, umumnya mata kuliah yang paling sering ditemukan di awal itu ada namanya nirmana atau basic design. Kalau di UC namanya basic design. Tapi secara output sebenarnya sama dengan prodi lain ya di luar UC. Kenapa? Karena di nirmana lah yang di mata kuliah itu sebenarnya yang dilatih. Bagaimana anak-anak, bagaimana mereka dilatih sense-nya, bagaimana merasakan sebuah komposisi yang pas, bagaimana memilih warna yang sesuai, bagaimana memilih tulisan atau tipografi yang pas, hingga mengkomposisikannya menjadi sebuah bentuk yang
baru dan Sesuai kreatif. dengan karakter. Sesuai dengan karakter ataupun konsep yang ingin dirancang. Nah di situ di mata kuliah itu yang mereka dilatihnya di situ. Baik, ya kalau Mas Andri mungkin tadi ada sesuatu yang menarik Iya. katanya. Apa Jadi, nih yang perlu disampaikan? Menariknya sekarang kan ada opini bahwa wah katanya desain sekarang udah ada AI dan lain ya, betul. gak akan guna nih apa-apa. Padahal dan juga banyak yang menganggap bahwa kalau ke desain saya gak usah kuliah. Saya mending misalkan saya mending otodidak misalkan ya. Betul. Nah, pentingnya kuliah tuh ada di sini nih desain tuh. Oke. Iya. Jadi kalau di ranah pendidikan bahasanya apa? Jadi ada yang namanya lower other thinking skill yang disebut itu ATM. Iya. Kalau ATM iya. tahu nggak? Amati, tiru, modifikasi kan. Itu sering didengar tapi nggak Betul. tahu basic Betul. ilmunya. Betul. Oke. Depan punya nilai sendiri ya. Nah, tapi untuk di perkuliahan tentunya kalau di desain itu kan ada KKN di desain ya, 1 sampai 9. Kalau sampai SMK misalkan Mas Bila kan SMK multimedia ya. Iya. Itu kan cuma sampai tingkatan 6 ya. 6. Cuma 5 6. sampai 6. 5 sampai 6 gitu. Nah, di kuliahan kita belajar ke tingkatan 6 ke atas. S1 6 sampai 8. Nanti S2, S3. Nah, di sini tuh ada higher order thinking skill. Jadi kita udah nggak ngebahas lagi amati, tiru, modifikasi, enggak. Basic. Tapi fungsi untuk manusia ke depan gimana nih? Iya. Jadi untuk misalkan sekarang udah banyak juga misalkan harus grow green, harus sustainable dan lain-lain kan udah paham banyak ke situ mikirnya. Bukan cuma bikin doang tapi bermanfaat gak untuk manusia dan alam gitu. Nah, pentingnya sekolah di kuliah tuh ke situ, terstruktur gitu. Gitu. Jadi maupun itu yang udah otodidak jago gitu ya, ditambah lagi kuliah udah makin bagus nanti pemahamannya. Jadi kalau bahasa misalkan kayak yang viral-viral gitu ya, misalkan ngapain sih kuliah? Emang yang banyak kok yang keluar kuliah misalkan sukses misalkannya. Emang berapa persen sih yang sukses yang keluar kuliah itu berapa persen? Hitung aja sama yang udah lulus misalkan kuliah, terus dia jadi orang. Kalau dibandingin persentase, gedean yang kuliah jadi sukses daripada yang keluar. Betul. Gitu. Karena ada modal lebih kan. Ada peluang yang dibuat kalau lagi kuliah tuh, ketemu rekan-rekan yang satu frekuensi. Kayak saya sendiri aja misalkannya, saya kuliah ketemu teman-teman saya, bentuklah Visual Studio. Sekarang udah jadi PT Mata Visual Media Tama. Kan ada peluang, jadi ngegedein ya. Kalau bahasanya mah ekspansinya ngegedein, terus kita ada teman nih untuk berjuang gitu, yang satu frekuensi. Kebayang kalau saya dulu misalnya nggak kuliah, misalnya saya nggak akan kuliah, saya ke gambar aja, udah aja jadi tukang percetakan mungkin gitu. Saya pahitnya gitu ya. Pahitnya saya jadi tukang percetakan, tukang gambar doang gitu, udah. Gitu. Berarti ini sejalan juga dengan opini atau statement orang-orang di luar bahwa DKV sebenarnya adalah ilmu problem solving. Betul banget. Itu dalam istilahnya dalam segi apanya nih Kak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit problem solvingnya dalam ranah apa mungkin? Problem solvingnya sebenarnya lebih ke ranah apa ya? Masalah yang ditemukan di masyarakat. Maksudnya misalkan ya, kita punya sebuah produk. Nah, produk ini tentunya ketika kita baru memulai itu kan tentu belum dikenal ya. Iya. Belum dikenal. Nah, bagaimana produk ini bisa dikenali oleh masyarakat luas? Nah, tentunya kita perlu konten. Benar. Promosi. Oke. Bagaimana mempromosikan produk ini hingga halayak luas ataupun yang menjadi target market kita tahu nih bahwa kita punya produk. Misalkan kita punya usaha apa, keripik misalkan. Nah, misalkan kita punya keripik singkong. Nah, otomatis kan kita perlu brand. Kita perlu buatin nama brandnya. Kita perlu buatin logonya. Terus kita perlu buat packagingnya semenarik mungkin. Nah, tentunya itu yang akan menjawab permasalahan dari kitanya yang di awal ya. Maksudnya kita punya produk, tapi kita belum ada nih solusi untuk bagaimana produk ini bisa dikenal, bisa terbangun awareness di masyarakat bahwa ada produk A, misalkan kita punya produk keripik ya, bagaimana produk keripik ini bisa dikenali. Nah, disitulah proses solvingnya sebenarnya anak DKV ya, dengan memberikan solusi misalkan berupa packaging, berupa logo, pembuatan logo. Nah, itu kan
jawaban dari apa yang dibutuhkan tadi. Kalau di sini design thinking mata kuliah apa Mas? Design thinking itu ada di mata kuliah apa ya? Saya lupa. Itu bagus tuh. Design thinking. Jadi semuanya biasanya di mata kuliah ada design thinkingnya. Ada. Kalau di tiap DKV itu, kuliah. jadi design thinking itu kayak kita berpikir, Iya. ya berpikir untuk yang tadi desain ya merancang, terus juga membuat rancangannya sampai produknya gitu. Iya. Itu ada proses kayak, nah ini yang nggak akan tergantikan oleh AI itu ya. Sekarang udah AI nih. Yang nggak akan terganti itu adalah empatinya. Jadi ada empathize kalau misalkan di design thinking itu. Kita harus care dengan ada masalah apa nih di sekitar kita misalkan. Misalnya, wah ternyata ini misalkan tangganya terlalu tinggi, curam, kasihan bagi yang lansia kan ada buat pegangannya, ada liftnya, kan itu adalah solusi gitu. Terus juga misalkan, wah ini licin, ada nanti dibikin lantainya ada yang kasar kan, lantai juga yang simpel kan. Tadinya lantainya licin jadi ada kasar. Yang kayak jadi kasar, jadi nggak akan licin gitu. Jadi banyak care yang harus dibuat. Wah udah lingkungan tuh udah tahu nih masalahnya apa nih. Wah ini duduk juga ini ketinggian misalkan. Itu kan kurang pendek nih. Nah ini kurang sandaran mungkin. Kurang sandaran, pegel misalkan, kurang nyaman. Itu adalah di ranah kita. Itu. Betul. Jadi kita emang problem solver. Apa masalahnya? Nah ini solusinya. Ada tadi prosesnya, ada design thinking, terus juga nantinya ada empathize, terus ngedefine. Jadi wah ini kursinya tingginya segini, harusnya segini dan lain-lain. Ini pemakainya siapa? Iya, disesuaikan lagi kan? Oh ini mah pemakainya ternyata untuk luar negeri misalkan si kursinya, karena tinggi banget nih. Gitu. Jadi udah ada nge-reference, nanti ada ideasi, sampai nanti ada solusinya apa. Wah solusinya berarti ini ditinggiin untuk orang Indonesia yang tingginya misalnya 170-an misal ya, 170-an, oh harusnya ini tinggi kursinya segini. Iya. Ya, kalau berbicara tentang kursi dan desain, ini kan korelasinya mungkin dari segi ilmu, apakah ilmu arsitek atau ilmu DKV itu memang sangat berkesinambungan nggak Kak? Kesinambungan ya? Ya, seperti tema kita ini kan mempertanyakan peran dari seorang desainer begitu terhadap lintas ilmu lainnya itu sebenarnya memang sangat besarkah? Atau seberapa besar lah pertanyaannya? Besar banget sangat besar sebenarnya. Boleh dikasihkan contoh mungkin Kak, salah satunya mungkin tadi seperti yang Vio sampaikan, desain dari kursi. Oke, kalau terkait kursi, memang kalau kita berbicara soal kursi dengan DKV, iya masih ada korelasinya, tapi itu sudah masuk ranahnya desain produk. Cuman di DKV mungkin lebih ke visualnya, gambarnya. Bagaimana mungkin di kursi itu mungkin gambarnya harus bentuknya harus gimana nih bentuknya. Kan Ada digambarin. pola-polanya. Ada polanya. Ada bentuknya kan. Nah, dirancanglah sama anak DKV. Cuman memang yang dari segi pengukuran dan sebagainya orang ada desain produk. Dia ngukur ukuran yang lain, DKV memvisualkannya. Oh, jadi pengen gini, kita visualin ya. Nah, disitulah sebenarnya bentuk lintas disiplin ilmunya ya. Maksudnya bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan keilmuan yang lain, tapi tetap serumpun dengan kita. Satu rumpun. Karena basic ilmunya sama. Basic ilmunya Nirmana, design thinking dan itu sama. Betul. Karena ya kita masuk rumpun desain. Cuma yang paling luas DKV. Karena semuanya harus divisualkan. Semuanya divisualkan dan menggunakan medium yang bergambar. Beragam. Ada yang statik dan ada yang dinamis. Betul. Dinamis itu yang bergerak, misalkan kayak video, animasi, motion graphic. Nah itu bentuk dari medium yang dinamis. Bahkan sekarang sudah ada lagi nih medium baru, namanya new media. Itu sudah ada augmented reality, ada virtual reality, ada extended reality, bahkan ada video mapping. Nah, video mapping lah yang di situ kalau kita lihat ya secara pemetaan cukup banyak sebenarnya kolaborasi yang dihasilkan dari situ. Nah, mungkin nanti Mas Andri bisa menjelaskan kali ya terkait video mapping, bagaimana video mapping itu sendiri bisa berkolaborasi dengan keilmuan yang lain karena kalau pengalaman saya pribadi, kebetulan saya juga pernah terlibat saya pernah internship kebetulan beberapa bulan di salah satu studio juga, perusahaan juga yang bergerak di bidang itu, video mapping. Jadi kurang lebih saya ada gambaran lah ya, bagaimana kolaborasi itu bisa tercipta di situ, bisa menghasilkan sebuah karya yang
imajinatif, karya yang imersif, Betul. dan tentunya bisa menjadi alternatif pilihan ya media untuk menyampaikan sebuah pesan ataupun informasi lewat medium itu. Iya. Itu Mas nanti jelasin besok, besok datang Oh, untuk besok umum kan? ya? Untuk umum Iya, kan? Oh, iya, betul. Itu kita jelaskan lengkap besok. Makanya datang. Iya, Untuk umum kan ya bener ya? ya benar Mas. Iya, kesempatan ini juga boleh digunakan untuk mempromosikan acara besok. Iya, Mas, silakan Mas. Silakan. Jadi besok nanti Mas Andri ya yang akan menyampaikan terkait bagaimana sih kolaborasi lintas disiplin ilmu yang dapat dihasilkannya dari video mapping. Karena beliau kebetulan pakarnya beliau yang sudah lama berterjun di dunia itu video mapping. Bagaimana di industri itu bahkan bisa dikatakan itu sebuah sudah menjadi kayak Industri baru. Iya, industri baru lah ya yang tercipta di ranah industri kreatif. Kenapa? Karena video mapping bisa dikatakan dihasilkan karena ya perkembangan teknologi. Saya jadi ingat dengan perkembangan zaman itu kan jadi kita punya ranah pekerjaan baru ya. Oke. Terus jadi ingat ke orang tua kerjanya apa sih? Iya. Saya sampai bingung ngejelasin gitu. Kalau sekarang video mapping itu kan implementasi ya, jadi ada teknis ya. Betul. Implementasinya itu ada ke visual joki. Jadi kalau ada konser, terus di belakangnya ada visual yang gerak-gerak kan ya, ngikutin sound, ngikutin musiknya kan. Nah itu visual joki di situ ranahnya. Jadi dia memvisualkan musiknya, rasa musiknya. Dia maksudnya apa nih gitu. Iya. Nah karena masih belum umum, sampai ngejelasin orang tua apa yang ngejelasinnya. Jadi ada acara yang emang udah orang tahu lah, misalkan di TV ya. Jadi nah kalau ada yang joget-joget nyanyi, nah itu belakangnya kan ada video tuh ada yang gerak-gerak. Nah saya yang buat itu kan. Jadi ngejelasinnya agak ribet, tapi gimana lagi kalau sebutin, wah saya jadi visual joki misalkan dulu ya, visual joki meskipun sekarang masih karena selain untuk hiburan, kalau visual joki kan nonton konser, kita juga hiburan sambil kerja gitu kan. Enaknya di kita gitu, hiburan sambil kerja dapat duit. Nah jadi ada ranah pekerjaan baru yang nantinya emang ini apa sih gitu. Kayak NFT artis aja kan misalkan, ini ngapain sih di rumah tapi tahu-tahu jadi kaya, apakah taunya ngepet aja. Itu, aduh sekarang tuh udah zamannya digital, anak-anak DKP tuh udah ranahnya, udah tinggal dimakan tuh ladang-ladang uang yang bertebaran di cloud ya, di awan gitu. Betul. Jadi ternyata banyak peluang-peluang lain yang akan menghasilkan pundi-pundi rupiah itu. Ya apalagi ya di perkembangan zaman ya. Iya benar zaman. Akses informasi sangat cepat kita dapatkan. Terus sudah banyak platform seperti yang dikatakan Mas Andri tadi, platform yang mungkin bisa diakses sama kita. Ya tergantung bagaimana sebenarnya kita siap tidak untuk masuk terjun ke sana. Benar. Karena kalau misalkan kita tidak siap ya sama saja, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi kalau misalkan kita sudah prepare, kita sudah mempersiapkan diri bahwa saja kita bisa nih, kita sudah tahu, kita coba cari informasi dengan mungkin di YouTube atau di mana ya. Karena kan informasi sekarang kita bisa dapatkan dari mana saja, bukan hanya mungkin penyampaian di kelas, tapi yang dibutuhkan sekarang adalah eksplorasi diri sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengeksplor, mencari hal-hal baru supaya ya itu bisa menambah wawasan kita untuk terjun ke sana. Baik. Jadi kalau misalnya tadi sudah bahas terkait basic-basicnya begitu, apa yang perlu dipersiapkan dan juga peluang-peluang kerjanya, prospek kerjanya dan sebagainya, tentunya menjadi pertanyaan juga mengenai proyek apa sih yang sudah dihandle oleh Kak Andri? Kalau mungkin proyek terbesar misalkan nih. Terusan atau misalkan yang di Makassar aja ya, itu kemarin kita ngerjain yang anniversary yang RIC. Nah itu salah satu konser musik lah di Makassar yang lumayan gede juga gitu ya. Dan emang di situ kita ngerjain visualnya yang tadi. Visual. Yang tadi itu TPC, visual joki. bumper, iya. Oke. Gitu. Jadi itu salah satunya di konser-konser misalkan, terus nanti juga misalkan konser di Bali, di Jakarta, terus kebanyakan ya dari situ, dari company profile paling banyak. Oke. Company misalkan satu perusahaan ini dia butuh
TPC, butuh bumper Iya. yang menjual untuk mereka. Terus kalau misalkan datang ke gerai-gerai, misalkan di toko-toko suka ada TV tuh, Iya. ada iklan-iklannya, kita ngerjain itu gitu. Yang skalanya nasional. Iya, iya. Oke, Gitu. oke. Jadi sangat menjanjikan lah ya Menjanjikan. Tribuners. Menjanjikan banget kalau kita tekun. Benar-benar. Dan untuk itu selaras juga dengan kita ingin mendengar Mas Andri mungkin menjelaskan terkait desainpreneur. Ah iya. Nah, ini Ini ada apa saja nih di dalam desainpreneur ini? Apakah Desainpreneur ya? trainer, apakah hanya visual joki atau mungkin tadi company-company itu ada orderan istilahnya atau mungkin apa lagi nih yang ada? Nah karena tadi juga pas kesini sama Bang Billian ngobrol ya, desainpreneur tuh, terus juga ini ternyata universitasnya bisnis gitu ya. Ya baguslah ketika udah di sini juga udah mulai ramai dengan desainpreneur gitu. Karena kalau ngomongin kita bisa gambar doang nggak bisa ngejual kan nggak ngapain gitu. Wah ini jago misalnya bikin di sini apa ya misalkan ilustrasi ini jago banget nih, tapi nggak tahu ngejualnya. Iya. Ini kalau saya tawar berapa nih harganya? Diam sih mahasiswanya misalkan ya. Kan dia gak tahu cara ngitung HPP, bagaimana membangun bisnis, membangun branding gitu. Sekarang tuh bakal kalah sama yang lain. Kalau enggak mendalami desainpreneur ini, kan desainpreneur itu desain dan juga entrepreneur gitu. Oke. Jadi ada beberapa kalau sekarang mau istilahnya ilmu-ilmu bisnis yang dimasukkan ke Yang diserap juga. dan di sini udah gitu ya. Tadi deh ngobrol udah gitu. Kalau di UC sendiri sebenarnya kita sudah terapkan karena ya itu tadi ya kita memang base-nya entrepreneurship. Nah tentunya kalau secara kurikulum memang sudah dirancang sedemikian rupa dimasukkan ya keilmuan entrepreneurship-nya. Tentunya bagaimana kita bisa melatih nih anak-anak apalagi terkhususnya di DKV dengan skill yang mereka punya, dengan skill ilustrasi misalkan, desain grafis, fotografi, videografi, hingga akhirnya mereka bisa menjual memasarkan ataupun mempromosikan skill-skill itu hingga bisa mendatangkan pundi-pundi uang. Nah tentunya pasti ada kiat-kiat tertentu yang mereka butuhkan dan ya itu mereka bisa dapatkan di sini di UC. Karena ya itu tadi anak-anak bahkan di orientasinya pun di awal ya ketika mereka baru masuk itu kita sudah latih mereka untuk berjualan di mall ataupun di tempat-tempat umum yang tempat publik yang cukup ramai. Ya, anak-anak kita terjunkan ke sana untuk bagaimana mereka bisa merasakan bagaimana sih menjadi sebuah entrepreneurship, bagaimana bisa berjualan dengan baik, bagaimana berinteraksi dengan customer. Nah, tentunya kita latihnya di sana. Memang bahkan ketika mereka masuk, kebetulan kita di sini ada namanya 3 jalur sukses. Ya, jadi untuk jalur sukses pertama itu ada yang namanya corporate entrepreneurship. Jadi itu outputnya lebih ke arah bagaimana anak-anak yang fokusnya mungkin nanti mereka ingin bekerja di perusahaannya orang. Nah, baik yang nasional maupun internasional. Nah, kemudian ada family business. Nah, itu melanjutkan bisnis keluarga, di mana mungkin orang tuanya punya usaha, misalkan di bidang desain. Karena kalau di mahasiswa saya sendiri, itu ada orang tuanya yang sudah usaha percetakan misalkan, terus ada yang punya studio foto. Nah itu bagaimana mereka bisa melanjutkan bisnis itu, bahkan mungkin bisa scale up ya. Iya, scale up, meningkatkan lagi mungkin daya jualnya, meningkatkan mungkin dimasukkan nilai kebaruan hingga bisa bersaing. Apalagi kan di zaman sekarang kalau misalkan kita nggak ada sesuatu yang unik dari unik ataupun menarik ya dari produk kita, tentunya kita nggak akan dilirik. Benar. Nah, makanya itu salah satu yang ada di sini. Terus terakhir itu ada startup bisnis. Nah, di startup lah di sini anak-anak fokusnya bagaimana mereka dilatih dari awal untuk mendevelop atau merancang ya sebuah unit bisnis yang baru sesuai dengan skill yang mereka miliki. Nah kalau di DKV misalkan karena fokusnya kerana industri kreatif ya, otomatis mereka akan banyak menghasilkan usaha-usaha yang bergerak di bidang bisnis kreatif, misalkan kayak studio foto, branding.
Iklan. ya advertising, terus mungkin studio animasi, dan lain sebagainya. Dan pastinya Tribuners penasaran apa saja kiat-kiat atau strategi yang diperlukan, langsung saja kuliah di Universitas Ciputra kan. Iya, sebagai closing statement Kak. Ini untuk info juga tadi tambahannya ke Tribuners nih. Jadi kalau zaman dulu harus lulus harus bikin tulisan skripsi yang tebal kan, harus bikin apa gitu kan ya. Betul. Semenjak kementerian sekarang, jadi ada istilahnya lulus jalur itu, bikin bisnis, bisa nanti disidangkan terus lulus. Disetarakan dengan. Jadi kalau saya dulu mah harus 2 kali ya, harus nulis juga, bikin bisnis juga. Sekarang mah bikin bisnis udah bisa disidangkan lulus. Iya. Enak loh sekarang gitu. Toh juga dari kita juga kan lulus tuh dia harus dapat lapangan pekerjaan ya. Kalau dia udah bikin lapangan pekerjaan kan lebih keren. Dan sekarang udah dibolehkan oleh Kemendikbud. Jadi tambah semangat ya. Harus tambah semangat harusnya. Jadi selaras dengan visi misinya Ciputra. Ada entrepreneurnya, ada juga bisnis sama sih. Ada ilmunya, ilmunya dapat, bisnisnya juga dapat. Oke. Sebagai closing statement, kita ingin mendengar dari Kak Bilian dulu Kak. Ini harapan-harapan untuk calon-calon mahasiswa mungkin yang akan melirik ke UC Makassar khususnya DKV seperti apa, silahkan Kak. Oke, untuk Tribuners, kalau dari saya jangan takut untuk mencoba, apalagi bagi kalian yang mungkin masih baru dan ada interest ya ke DKV, terus melatih skill dan mencari wawasan yang baru, karena di zaman sekarang ya, apalagi teknologi udah begitu pesat, sudah ada AI. Tentunya kalau misalkan kita tidak scale up, tidak mencari hal-hal baru ya untuk mensupport itu ya, tentu kita akan ketinggalan. Nah, jadi kalau dari saya tetap dilatih mencari hal baru dan tetap semangat. Ya, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Wirlian. Dan tak lengkap rasanya jika tak mendengar closing statement dari Mas Andri. Silakan Mas. Kalau dari saya karena ini masih nuansa Agustusan dan temanya Indonesia ya. Jadi apa yang saya inginkan adalah closing statement-nya bagi yang nanti kuliah terus mendalami di desain ini, terus tadi ada desainpreneur, kalian mempunyai ilmu desain, mempunyai ilmu bisnis, entrepreneur yang bagus. Ketika lulus hendaklah untuk membangun daerahnya masing-masing. Jadi karena di Indonesia itu permasalahannya ketika udah bagus skill, kerjanya pengen di luar kota, pengen gajinya yang gede. Apalagi ini benar emang terjadi di kota gede, terus banyak yang keluar negeri juga. Di ranah DKV kita ya, animator itu banyak keluar negeri. Benar. Terus juga yang emang jago-jago pasti keluar negeri. Nah, pesan saya adalah karena kalian orang Indonesia, coba nanti kalau udah beres, udah punya skill bagus, silahkan untuk membangun di daerahnya masing-masing. Karena gimana mau maju kalau kalian tidak mau membangun itu. Benar. Oke, luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah buat narasumber kita. Dan tentunya closing statement-nya sangat menggebu-gebu ya. Apalagi mengingatkan bagaimana generasi sekarang ini kalau misalnya nanti sukses ya usahakan membangun daerahnya sendiri. Ya, dan juga tadi Kak Bilian sendiri mengatakan harus semangat mempelajari atau mencari jati dirinya. Mungkin kalau suka menggambar atau dan sebagainya boleh juga coba ke UC atau Ciputra Makassar. Ya, terima kasih Kak Bilian dan juga Kak Andri atas waktunya. Ini sudah diganggu nih, ada sedikit tayangan seperti ini, tapi nggak apa-apa ya, ini kan untuk memberikan informasi tambahan juga buat Tribuners. Sehat dan sukses selalu Kak. Sama-sama. Sama-sama. Ya, tentunya terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Bincang Kampus. Jangan lupa untuk saksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jiretno mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.